Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi Reguler 6A. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari soal UTS mata kuliah IRP. Baik, di sini dapat kita lihat soal yang pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan IRP dan berikan contoh implementasi di suatu sistem informasi rumah sakit. Dan soal yang kedua yaitu dalam upaya untuk mengimplementasikan IRP, kita sudah dapat memprediksi gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman hasil atau tidaknya penerapan IRP yang akan kita laksanakan. Jelaskan gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Baik, kita akan memasuki pembahasannya. Oke, nomor 1. One input multiproses dalam penerapan IRP adalah satu kali input bisa menjalankan beberapa proses yang saling terintegrasi dalam sebuah konsep. Pada dasarnya, IRP merupakan perangkat lunak dan one input multiproses digunakan untuk mempermudah atau mempersingkat dalam proses bisnis yang ada. Jadi, input di awal dapat mempengaruhi output yang berbeda. Contohnya, pada sistem informasi rumah sakit di sini yaitu mereka menggunakan IRP, yang mana sistem informasi manajemen rumah sakit sistemnya itu komputerisasi yang memproses dan mengintegritas seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memproses informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Sistem informasi manajemen rumah sakit ataupun SIM-RS adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tidak untuk pasien, medical record, apotek, gudang farmasi, penagihan, database personalia, pengajian karyawan, proses akuntansi, sampai dengan pengendalian oleh manajemen. Kategori SIM-RS ada dua, yaitu sistem informasi administrasi dan keuangan. Yang kedua yaitu sistem informasi medis sampai dengan klinis. Baik, soal yang kedua yaitu jelaskan gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Oke, di sini saya mengambil beberapa gejala yang dapat kita ambil untuk menjadi acuan penilaian dari IRP kita itu berhasil atau tidaknya. Yang pertama yaitu A, berhasil atau tidaknya kita dalam penerapan IRP yaitu tergantung dari teknologi yang memadai, baik dari software maupun hardware. Oke, yang kedua yaitu suatu IRP yang ideal biasanya memiliki beberapa modul fungsi yang terintegrasi di dalamnya. Modul-modul fungsi tersebut adalah yang pertama ada manufaktur, finansial, human resource, manajemen suppliement, project, manajemen customer, yang keempat data warehouse. Kemudian gejala yang ketiga itu tuh dapat kita lihat dari kelemahan dan keuntungan. Baik, di sini kita melihat dulu yaitu keuntungan dari sistem IRP, yang mana keuntungan ini saya mengambil beberapa contoh yaitu ada 9, yang mana yaitu proses pertama, pengambilan keputusan dalam proses perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pekerja jadi lebih terstruktur. Yang ketiga, IRP menyediakan laporan standar yang dapat diakses secara mudah. Yang keempat, meningkatkan kualitas kerja dengan implementasi. Yang kelima, standarisasi data dan informasi melalui keseragaman pelaporan. Yang keenam, mempermudah manajemen dalam menjaga persediaan ataupun stok agar tetap ada penjualan. Yang ketujuh, optimalisasi ketenaga kerjaan. Yang kedelapan, meningkatkan layanan
pada konsumen. Yang ke-9, tracking dan prediksi dalam perusahaan menjadi lebih baik. Kemudian kita melihat kelemahan. Kelemahan ini nih muncul ketika ERP itu dilakukan. Kelemahannya yaitu yang pertama ada penyesuaian di banyak situasi terbatas. Ini biasanya dari sistem yang lama menggunakan metode ERP biasanya adanya situasi penyesuaian. Yang kedua, kebutuhan ataupun perlunya untuk mendesain ulang ataupun proses bisnis pada perusahaan. Sama seperti penjelasan nomor 1 tadi, adanya proses penyesuaian desain. Yang ketiga, sistem ERP dapat menjadikan halangan dalam biaya pada proses instalasi dan running ERP. Yang keempat, technical support yang mendukung ERP bisa jadi buruk. Yang kelima, ERP dapat menjadi kaku untuk perusahaan ataupun organisasi. Yang keenam, harga ERP cenderung mahal. Baik, mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan dari tugas UTS pada hari ini. Jika ada kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.